tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Vika Nurfitria. Saya Azara Fahira Mutiara Soleha. Saya Lina Mutia Ayu Rahmawati. Kami dari kelompok 7 kelas reguler A. Masalah-masalah yang ada di dalam narasi Ahmad. Yang pertama, krisis identitas dan kepenuhan jiwa. Meskipun Ahmad sukses secara karir dan materi sebagai manajer muda, ia mengalami krisis identitas, merasa hampa, dan mempertanyakan tujuan hidupnya karena pencapaian materi tidak memberinya ketenangan batin. Yang kedua, keraguan etika produk pekerjaan. Ahmad dihadapkan pada situasi di mana perusahaannya diminta merancang baju yang fungsinya meragukan secara etika agama. Perkara syubhat atau meragukan sehingga ia harus menentukan sikap dan mencari dasar hukumnya. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan hukum yang dirutut. Dalam menentukan sikap terkait baju tersebut, Ahmad harus menelusuri dasar hukum secara bertahap, melalui dari ketentuan Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama, hingga pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat. Ketegangan dan konflik perbedaan keyakinan. Terjadi perselisihan antara staf Ahmad yang berbeda keyakinan mengenai penggunaan baju kerja di kantor yang menuntut Ahmad menengahinya. Yang kelima, tanggung jawab kepemimpinan sebagai atasan muslim. Sebagai pemimpin yang santun dan jujur, Ahmad menanggung beban untuk menjaga persaudaraan sesama muslim, sekaligus menegakkan rasa saling menghormati antar umat beragama tanpa mengorbankan prinsip. Yang kedua, penjelasan, argumentasi, dan landasan hukum kasus Ahmad. A. Analisis krisis identitas Ahmad. Kehampaan yang dirasakan Ahmad terjadi karena pencapaian dunianya belum berlandaskan pada hakikat penciptaan manusia. Langkah Ahmad kembali mendalami ajaran Islam. Berdisiplin ibadah, salat 5 waktu, dan gemar berbagi atau bersedekah adalah langkah yang tepat untuk meraih ketenangan batin. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. B. Analisis rujukan hukum Ahmad dalam menghadapi dilema baju kerja. Ketika menghadapi tugas perancang pakaian yang meragukan etika agamanya, langkah Ahmad yang mencari dasar hukum secara bertahap melalui Al-Quran, kesepakatan ulama, maupun pertimbangan logis sudah sesuai dengan metodologi penetapan hukum Islam yang beristilah Al-Ahkam. Quran Surat An-Nisa ayat 59, perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta mengembalikan segala perselisihan atau keraguan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan seperti hadis riwayat Bahri dan Muslim, hadis syubhat, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. C. Analisis penyelesaian konflik staf berbeda keyakinan oleh Ahmad. Sebagai atasan, Ahmad harus menengahi perbedaan pandangan penggunaan baju kerja antara stafnya secara adil. Ahmad wajib menerapkan toleransi dan menjunjung persaudaraan kemanusiaan kepada staf non-muslim tanpa mengesampingkan ukhuwah Islamiyah dengan rekan sesama muslim. Seperti Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Prinsip tidak memaksakan akidah. Selanjutnya seperti Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi mereka karena agama. D. Analisis kepemimpinan dan sikap santun Ahmad. Karakter Ahmad sebagai atasan yang santun dan jujur mencerminkan kepemimpinan berbasis amanah, di mana setiap keputusan yang diambil sebagai manajer akan dipertanggungjawabkan kelak. Pandangan ulama terkait kasus Ahmad. Yang pertama, tentang ketenangan jiwa dan krisis identitas. Tafsir Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 dan Imam Ibnu Katsir.
yaitu para ulama tafsir menjelaskan bahwa materi dan jabatan bersifat fana sehingga tidak akan pernah bisa mengisi fitrah batin manusia. Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hati seseorang mukmin hanya akan menemukan ketenangan dan hakiki atau tumakninah apabila ia kembali mendekatkan diri, berzikir, serta menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dan penolong. Yang kedua, tentang pembentukan karakter dan akhlak profesional Imam Al-Ghazali, yaitu dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, kesolehan spiritual tidak boleh berhenti pada ritual pribadi saja, melainkan harus terwujud dalam pembinaan jiwa atau riyodah an-nafs dan etika tingkah laku atau akhlak. Sikap Ahmad yang santun, jujur, serta gemar berbagi kepada sesama merupakan implementasi nyata dari ilmu dan ibadah yang dipelajarinya. Yang ketiga, tentang menghadapi perkara ragu atau subhat dan pengambilan keputusan. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 43. Yang pertama, ulama fikih menekankan bahwa ketika seseorang profesional dihadapkan pada perkara yang meragukan secara syariat atau seperti desain baju yang fungsinya diragukan, ia tidak boleh memutuskannya secara serampangan atau berdasar nafsu pribadi semata. Yang kedua, wajib merujuk secara bertingkat pada Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama atau ijma, serta bertanya kepada pihak yang berilmu untuk menemukan pertimbangan logis atau kias ijtihad yang salah. Yang keempat, tentang standar penilaian etika Islam. Menurut para ulama usul fikih, sebuah tindakan profesional dinilai benar bukan hanya dari hasil akhirnya atau output, melainkan harus memenuhi keselarasan 4 hal. Yang pertama, kebersihan niat. Yang kedua, proses yang jujur. Yang ketiga, keadilan perlakuan. Dan yang keempat, kesesuaian dengan batasan hukum syariat. Solusi konkret berdasarkan masalah dalam narasi Ahmad. 1. Solusi krisis batin dan identitas. Ahmad mempertahankan konsistensi ibadah wajib, sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, serta terus menuntut ilmu agama agar spiritualnya kokoh dan memiliki arah hidup yang jelas. 2. Solusi keraguan etika, produk atau baju perusahaan. Klarifikasi dan musyawarah. Ahmad mengkaji fungsi dan batasan pakaian tersebut bersama ahli atau ulama untuk memastikan status hukumnya apakah melanggar etika syariat atau tidak. Selanjutnya, komunikasi santun. Ahmad menyampaikan keberatan etisnya kepada pemimpin atau perusahaan dengan cara yang santun dan profesional. Selanjutnya, menawarkan alternatif. Ahmad memberikan usulan inovasi atau modifikasi desain baju yang tetap modis dan menguntungkan perusahaan. 3. Solusi ketegangan staf beda keyakinan, yaitu membuka dialog atau mediasi adil. Ahmad memfasilitasi diskusi terbuka yang mengedepankan prinsip tasamuh atau toleransi dan persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah. Selanjutnya, kebijakan inklusif dan profesional. Ahmad menetapkan aturan seragam yang saling menghormati sesama agama atau keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Behind the scene.